Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Analisis dan Rekomendasi Proyek Inisiasi Bisnis dengan Pendekatan POATS pada BPW Clean Unit Bisnis Kecil. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan tim saya. Yang pertama yaitu Ahmad Zidan Kolbin, kemudian ada Aditya Rahman, dan saya sendiri yaitu Ahmad Zaki, kemudian ada Alisa Najla Susanto, kemudian ada Amel Widya Putri dan anak Agung Mula Agung Chandra, kemudian yang terakhir ada Atisha Fayaza. Jadi BPW Clean merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa laundry sepatu yang didirikan oleh Asto Hartopo pada tahun 2018. Usaha ini berawal dari usaha rumahan yang berkembang menjadi sebuah unit bisnis kecil yang cukup menjanjikan. Latar belakang berdirinya BPW Clean sendiri yaitu berasal dari keluhan konsumen atas hasil pencucian sepatu yang kurang memuaskan. Kemudian Asto Hartopo berpikir untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat menjaga kebersihan dan keawetan sepatu. Tujuan analisis POATS yang pertama ada meninjau efektivitas pengelolaan usaha dan strategi BPW Clean, kemudian ada memberikan rekomendasi bagi pemilik dan dalam mengidentifikasi peluang dan kelemahan, kemudian yang ketiga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, dan yang terakhir mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha. Kondisi industri BPW Clean sendiri yaitu usaha sepatu yang berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan barang pribadi, kemudian dipengaruhi oleh gaya hidup modern, kemudian yang terakhir ada sepatu kini itu sangat dianggap sebagai identitas penampilan. Konsumen utama masyarakat perkotaan dan mahasiswa di lingkungan kampus. Kemudian performansi unit bisnis yang pertama adalah yang cepat, kemudian hasil pembersihan berkualitas, dan yang terakhir ada pelayanan aman dan profesional. Identifikasi permasalahan yang kami dapat yaitu persaingan akibat banyaknya usaha laundry sepatu yang baru buka di sekitar Universitas Telkom. Kemudian ada strategi promosi yang kurang optimal, terutama di bagian media sosial. Kemudian yang ketiga ada potensi kehilangan pelanggan jika promosi digital tidak diperkuat. Teori terkait, kami menggunakan analisis teori SWOT yang bertujuan untuk memahami kondisi industri laundry sepatu, menilai tingkat persaingan antara unit bisnis, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian hasil yang kami harapkan sendiri yaitu memberikan gambaran komprehensif tentang posisi kompetitif BPW Clean dan menentukan arah pengembangan usaha ke depannya. Jadi dengan hal seperti itu kami menemukan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan fungsi manajemen POATS dalam pengelolaan BPW Clean Bojong Soang, dan yang kedua, seberapa besar pengaruh promosi melalui media sosial terhadap jumlah pelanggan laundry sepatu. Baik, untuk pendahuluannya, yang pertama ada gambaran umum unit bisnis. Jadi histori unit bisnis ini, BPW Clean Bojong Soang didirikan pada tahun 2018 oleh Asto Hartopo sebagai bentuk inovasi dalam menyediakan layanan kebersihan sepatu yang berkualitas dan profesional di wilayah Bandung, khususnya di Bojong Soang. Awalnya usaha ini lahir dan berkembang terhadap kurangnya layanan perawatan sepatu yang mampu mengutamakan kebersihan, keawetan material, serta kepuasan pelanggan. Bisnis atau industri sektor ini, bidang usahanya itu jasa laundry sepatu dengan layanan utama pembersihan dan perawatan berbagai jenis sepatu.
Jika dari struktur organisasinya, dari pemilik usahanya ada Asto Hartopo, di bawahnya ada manajer operasional Aditya, lalu di bagian pencucian oleh Aep, bagian pengeringan baik Niki, pelayanan pelanggan Akes, marketing Dimas, dan finishing Kevin. Untuk pelanggan perusahaan tersebut tuh kebanyakan mahasiswa Telkom dan masyarakat Bojong Soang itu sendiri. Untuk pesaing di Laundry ini ada di sekitar wilayah Universitas Telkom dan Bojong Soang. Untuk penggantinya untuk saat ini tidak terdapat produk atau jasa pengganti secara langsung dalam sektor ini, namun demikian potensi penggantian dapat muncul dari unit bisnis sejenis yang menawarkan layanan lebih baik. Untuk posisi unit bisnis ini sebagai layanan jasa yang bebas atau B2C, business to consumer. Pemasok dan stakeholders lainnya itu pemasok, distributor, sabun, dan penangkapan perawatan. Sementara regulatornya, karena termasuk kategori jasa laundry umum, jadi memiliki regulator seperti pemerintah daerah melalui dinas koperasi atau UMKM, dinas perdagangan, dan dinas lingkungan hidup. Dan untuk stakeholder lainnya, itu pihak-pihak yang terlibat, namun pihak-pihak yang terlibat dalam unit bisnis meliputi pemilik, karyawan, pelanggan, pemerintah, pemasok, dan masyarakat sekitar. Lalu di sini saya akan menjelaskan bab kedua, yaitu planning. Perencanaan itu merupakan tahap awal dalam proses manajerial yang berfungsi untuk menentukan tujuan, strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai hasil diinginkan. Dalam konteks usaha BTW Clean, perencanaan itu mencakup yang pertama ada penetapan visi dan misi usaha, yang kedua ada analisis pasar, yang ketiga ada menyusun strategi pemasaran, dan yang keempat ada merencanakan kebutuhan sumber daya. Perencanaan yang baik itu membantu pemilik usaha BTW Clean untuk mengantisipasi kendala dan juga memaksimalkan peluang yang ada di pasar. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisis lingkungan internal unit bisnis dengan teori SWOT. Yang pertama itu di marketing, untuk strength-nya itu tidak ada, untuk weakness itu kurangnya promosi melalui platform digital, sehingga jangkauan pasar itu masih terbatas. Untuk di operasional, strength-nya itu adalah hasil dari proses pencucian sepatu sangat bersih dan sangat memuaskan. Untuk weakness-nya, masih terbatasnya jumlah tenaga kerja. Jadi jadinya beban kerja tidak merata pada waktu pelanggan sedang ramai. Untuk R&D atau Research and Development, strength-nya itu pemilik usaha telah membuka cabang laundry baru, menandakan adanya pengembangan usaha dan inovasi berkelanjutan. Untuk weakness-nya, belum adanya inovasi dalam layanan tambahan seperti perlindungan antibakteri atau sistem keanggotaan pelanggan atau member. Untuk finance, strength-nya itu pengelolaan keuangan sudah cukup baik karena dikelola langsung oleh pemilik usahanya. Dan untuk weakness-nya itu belum ada pencatatan keuangan yang menggunakan sistem digital. Untuk di sistem informasi, strength-nya itu usaha sudah mulai menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Untuk weakness-nya, belum tersedia sistem berbasis online untuk pencatatan transaksi dan data pelanggan. Untuk human resource management, strength-nya itu usaha selalu menekankan kedisiplinan dan kerjasama antar karyawan. Dan untuk weakness-nya itu jumlah karyawan masih terbatas dan belum ada program pelatihan yang rutin untuk meningkatkan keterampilan kerja. Untuk selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal unit bisnis. Dan ini faktor PESTEL. Untuk yang political, opportunities-nya itu pemerintah mendukung pelaku UMKM melalui program pelatihan dan kemudahan dalam pengurusan izin usaha, sehingga perusahaan ini dapat mengembangkan bisnisnya sendiri. Untuk threats-nya atau ancamannya, adanya perubahan kebijakan pemerintah atau kenaikan pajak yang bisa berdampak pada biaya operasional usaha. Untuk di ekonomi, peluangnya itu kondisi ekonomi yang stabil membuat daya beli masyarakat meningkat, sehingga peluang penggunaan jasa laundry sepatu juga ikut meningkat. Untuk ancamannya atau threats-nya, kenaikan harga bahan, konversi atau tarif listrik dapat menambah beban biaya operasional bisnis. Untuk sosial, opportunities-nya masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan dan penampilan. Dan untuk ancamannya, adanya perubahan gaya hidup seperti mencuci sepatu sendiri di rumah, jadi bisa menurunkan jumlah pelanggan di bisnis laundry sepatu ini. Untuk teknologikal, peluangnya itu
Perkembangan teknologi membantu promosi bisnis melalui media sosial dan mendukung penggunaan alat baju sepatu yang lebih modern dan efisien. Untuk di ancamannya, adanya kurang kemampuan karyawan dalam menggunakan teknologi baru. Jadi itu bisa menghambat efektivitas kerja dari perusahaan itu tersendiri. Lanjutan dari slide tadi, sekarang ada environmental. Untuk peluangnya, adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan bisa menjadi peluang bagi bisnis laundry sepatu untuk menawarkan layanan dengan bahan pembersih yang ramah lingkungan. Untuk ancamannya atau threats, pengelolaan limbah air dan bahan kimia yang kurang baik bisa menimbulkan pencemaran dan merusak citra usaha. Dan yang terakhir, legal. Untuk peluangnya, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha. Jadinya bisnis dapat beroperasi dengan legal. Dan untuk threats atau ancamannya, jika tidak mematuhi aturan lingkungan atau perizinan, usaha bisa mendapatkan sanksi atau teguran dari pihak yang berwenang. Sekarang, saya akan menjelaskan dalam bentuk tabel Porter's 5 Force. Untuk komponen analisis yang pertama, ada ancaman pendatang baru. Untuk tingkat ancaman itu tinggi. Jadi implikasi bisnisnya itu, bisnis perlu mempertahankan dan meningkat kualitas dari jasa mereka dan mulai aktif untuk promosi melalui media sosial. Untuk ini masuknya di threats atau ancaman. Untuk yang kedua, ada daya tawar pemasok. Ini tingkat ancamannya itu adalah rendah. Jadi kondisi ini tuh memberi kendali biaya dan kualitas yang harus terus dipertahankan. Dan untuk nomor 2 masuknya ke threats atau ancaman juga. Nomor 3 ada daya tawar pembeli. Tingkat ancamannya itu sedang. Dan bisnis itu jadinya perlu meningkatkan pelayanan dan tetap menjaga kepuasan kepada pelanggan lama atau baru secara konsisten. Dan ini juga masuknya di threats atau ancaman. Untuk yang keempat ada ancaman produk pengganti. Tingkat ancamannya itu adalah sedang. Jadi bisnis ini harus memperbanyak inovasi dan meningkatkan kualitas jasanya. Dan yang ini masuk ke peluang atau opportunity. Dan yang terakhir nomor 5 ada persaingan antar kompetitor. Ini tingkat ancaman itu tinggi. Implikasi bisnisnya, bisnis harus mulai mempromosikan jasa mereka melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyaknya konsumen. Dan ini masuk ke threats atau ancaman. Selanjutnya, untuk di bab 2 ini ada penetapan visi, misi, dan tujuan unit bisnis. Yang pertama yaitu visi, menjadi penyedia layanan laundry sepatu yang memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas tinggi bagi setiap pelanggan. Dan untuk misinya, yang pertama ada menjaga dan meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui hasil kerja yang teliti, rapi, dan profesional. Poin kedua, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Dan yang terakhir, terus berinovasi dalam teknik pembersihan dan perawatan sepatu guna menjaga mutu dan daya saing usaha. Dan tujuannya menjadi penyedia jasa laundry sepatu terdepan di wilayah Bojong Soang dan sekitarnya dengan reputasi unggul dalam kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada perumusan alternatif inisiatif bisnis dan prioritas melalui dari matrik TOS. Yang pertama ada strength-nya, yaitu ada kualitas layanan yang baik dan terpercaya. Strength kedua ada tenaga kerja berpengalaman di bidang perawatan sepatu. Strength 3 ada memiliki pelanggan tetap dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Untuk weakness pertamanya yaitu ada modal terbatas untuk pengembangan usaha. Weakness kedua ada promosi belum maksimal di platform digital. Weakness ketiga belum memiliki sistem pemesanan online. Untuk opportunity-nya yang pertama ada meningkatkan minat masyarakat terhadap perawatan sepatu. Opportunity kedua ada peluang kerja sama dengan kampus dan komunitas. Dan yang ketiga ada potensi ekspansi cabang di wilayah lain. Dan untuk threats-nya yang pertama ada persaingan usaha laundry sepatu semakin ketat. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan pembersih. Dan yang terakhir ada risiko penurunan pelanggan saat kondisi ekonomi menurun. Terus untuk gabungan dari strength dan opportunity, yang pertama ada memaksimalkan pengalaman tenaga kerja dan pelanggan tetap untuk kerjasama dengan kampus dan komunitas. Karyawan berpengalaman dan pelanggan setia bisa mendukung program promo atau kolaborasi dengan kampus atau komunitas. Terus untuk gabungan dari weakness dan opportunity yaitu ada promosi digital belum maksimal plus peluang kerjasama kampus atau komunitas yang menghasilkan gunakan kolaborasi dengan kampus atau komunitas untuk promosi digital bersama.
misalnya event online atau giveaway. Dan untuk gabungan dari strength 2 dan strength 3 dan trait 1, yaitu gunakan tenaga kerja berpengalaman dan basis pelanggan tetap untuk menjaga kualitas layanan dan loyalitas pelanggan di tengah persaingan usaha laundry sepatu yang semakin ketat. Untuk weakness 2 dan trait 1 dan trait 2 yaitu tingkatkan pengelolaan biaya dan efisiensi operasional agar bisnis tetap stabil meski modal terbatas, harga bahan pembersih naik, dan persaingan semakin ketat. Untuk indikator performansi tim proyek, yang pertama ada kualitas layanan. Indikatornya hasil cucian bersih, tidak rusak, dan sesuai standar quality control. Untuk targetnya sendiri sudah mencapai 90% hasil cucian memenuhi standar kualitas. Dan metode pengukurannya yaitu pemeriksaan hasil oleh bagian quality control dan umpan balik pelanggan. Keterangannya menunjukkan kemampuan tim menjaga mutu layanan. Untuk aspek yang kedua ada ketepatan waktu, yaitu proses penyucian dan pengantaran selesai sesuai jadwal. Target pencapaiannya yaitu 90% pesanan selesai tepat waktu. Metode pengukurannya yaitu laporan waktu pengerjaan dan catatan delivery. Keterangannya menggambarkan tingkat kedisiplinan dan efisiensi kerja tim. Selanjutnya ada kerjasama tim, yang dinilai yaitu komunikasi dan koordinasi antar anggota tim berjalan dengan baik. Untuk pencapaiannya, minimal 40% anggota aktif berkontribusi dalam operasional. Dan metode pengukurannya yaitu observasi oleh supervisor dan evaluasi kerja bulanan. Dan keterangannya yaitu menunjukkan kekompakan dan koordinasi antar anggota. Nah, selanjutnya ada produktivitas kerja, yang dinilai yaitu jumlah sepatu yang dicuci per hari sesuai target operasional. Dan target pencapaiannya sendiri yaitu 25 hingga 30 pasang sepatu per hari. Untuk metode pengukurannya, laporan harian dari bagian operasional. Dan keterangannya sendiri menggambarkan kemampuan tim dalam mencapai target produksi. Dan aspek yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan, yang dinilai yaitu pelanggan merasa puas terhadap hasil dan pelayanan. Target penyampaiannya yaitu minimal 85% pelanggan memberikan ulasan positif. Dan metode pengukurannya yaitu kuesioner atau ulasan pelanggan secara online. Dan keterangannya yaitu menunjukkan keberhasilan tim dalam memberikan layanan yang memuaskan. Terus selanjutnya yaitu ada perencanaan proyek sesuai BFM, yaitu marketing, operation, sistem informasi, R&D, inovasi, finansial, dan sumber daya. Yang pertama ada perencanaan, yaitu fokus jangka pendek adalah mempertahankan kualitas layanan agar pelanggan puas. Untuk jangka panjang, berencana membuka beberapa cabang baru di wilayah lain. Strategi utama tetap mengutamakan mutu dan layanan garansi. Untuk keuangan, yaitu modal dikendalikan secara berhati-hati untuk menjaga stabilitas cabang yang sudah ada. Belum ada indikasi keterlibatan investasi eksternal. Pengelolaan biaya dilakukan dengan memproduksi sabun pembersih sendiri untuk efisiensi. Dan sumber daya manusia, struktur organisasi terdiri dari top, middle, dan lower management. Ada pelatihan dan pembelajaran bagi karyawan baru sebelum mulai bekerja. Terdapat kualitas kontrol dan konseling internal untuk menjaga performa dan hasil kerja. Sekitar 30% masih ditemukan kekurangan dalam kualitas kerja karyawan. Jadi evaluasi rutin masih dilakukan. Terus ada R&D, yaitu inovasi dilakukan pada produk pembersih buatan sendiri sehingga dapat menekan biaya dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Selain itu, R&D juga memantau tren perawatan sepatu agar tidak tertinggal dari pesaing. Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem pemasaran dan komunikasi pelanggan berbasis online. Namun, aktivitas promosi di media sosial masih kurang konsisten. Belum disebut adanya sistem informasi internal seperti database pelanggan atau sistem kasir digital. Yang terakhir ada operasional, yaitu merupakan bagian terkuat dalam bisnis ini. Proses operasional dilakukan dengan cek ulang hasil cucian dan layanan delivery. Digunakan terutama saat kondisi sulit. Pada musim hujan, jumlah pelanggan meningkat. Terus selanjutnya ada alternatif inisiatif bisnis. Yang pertama itu pembukaan cabang baru, yaitu membuka cabang baru di wilayah strategis yang memiliki potensi pelanggan tinggi seperti area kampus atau perumahan pada penduduk. Tujuannya untuk meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar. Estimasi biayanya itu sedang hingga tinggi. Resikonya sendiri persaingan lokal dan kebutuhan modal awal yang besar. Terus untuk inisiatif berikutnya ada layanan terjemput.
Deskripsinya itu menyediakan layanan pengambilan dan pengantaran sepatu dari pelanggan, dan tujuannya itu untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan dan memperluas jangkauan layanan. Estimasi biayanya itu rendah hingga sedang. Untuk resikonya sendiri yaitu pengaturan logistik dan keterlambatan pengiriman. Untuk yang ketiga itu ada digital marketing intensif, yaitu meningkatkan promosi melalui media sosial, iklan online, dan kerjasama dengan influencer lokal. Tujuannya itu meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan baru, terutama kalangan mahasiswa. Untuk estimasi biayanya itu rendah. Untuk resikonya sendiri, persaingan promosi dan efektivitas konten yang bergantung pada tren pasar. Dan selanjutnya ada diversifikasi layanan, yaitu menambah layanan seperti perawatan jas, jaket, atau topi berbahan kulit dan kanvas. Tujuannya untuk menambah nilai tambah dan memperluas target pasar. Untuk estimasi biayanya itu yaitu sedang. Resikonya sendiri yaitu kualitas layanan baru belum teruji dan memerlukan pelatihan tambahan bagi karyawan. Untuk prioritas strateginya sendiri yaitu ada pertama itu strength dan traits, yaitu karena kita harus memperbaiki pelayanan agar mendapat kepercayaan konsumen. Untuk yang kedua itu ada strength dan opportunity, yaitu harus mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar mendapatkan kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga ada weakness dan opportunity, yaitu harus memperbaiki promosi agar dapat menarik pelanggan yang banyak. Dan yang terakhir ada weakness dan traits, harus meningkatkan pengelolaan dan efisiensi biaya operasional. Oke, sekarang di bagian organizing. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses menyusun, mengelompokkan, dan mengatur berbagai sumber daya dalam organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Mekanisme koordinasi dalam tim kerja. Mekanisme koordinasi dilakukan melalui briefing singkat setiap pagi untuk membahas jumlah pesanan yang masuk, membagi tugas, dan estimasi waktu penyelesaian. Koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh anggota memahami prioritas kerja pada hari tersebut. Untuk memantau perkembangan pekerjaan, BPW Clean menggunakan pencatatan manual dan digital. Sistem pencatatan ini membantu koordinator mengetahui posisi tiap pesanan, sehingga risiko keterlambatan dapat diminimalisir. Ini merupakan gencar pelaksanaan action plan dari rapat penyusunan kegiatan dari tanggal 18 sampai tanggal 21, wawancara dari tanggal 21, melakukan koordinasi kepada perusahaan itu di tanggal 21 sampai 24, menyusun materi dan mulai membuat desain promosi dari tanggal 21 sampai 27, membuat promosi online tanggal 21 sampai 30. Untuk melakukan pemasaran yang sudah kami susun itu di tanggal 3 sampai 6. Melakukan pemantauan di tanggal yang sama 3 dan 6. Terus melakukan evaluasi keuangan di tanggal 3, mengevaluasi tanggal 3 dan 6, dan menyusun hasil laporan akhir dari tanggal 6 sampai 15. Nah, untuk bab 4 yaitu actuating. Actuating itu adalah kegiatan manajerial yang menitik beratkan pada upaya mendorong setiap individu dalam organisasi agar bekerja dengan semangat, kemampuan, dan komitmen yang selaras dengan target yang telah ditetapkan. Actuating pada usaha cuci sepatu BPW Clean merupakan tahap di mana seluruh rencana kerja mulai dijalankan. Pada tahap ini, pemilik usaha memastikan semua kegiatan berjalan sesuai yang sudah direncanakan, mulai dari penerimaan sepatu, proses pembersihan, pengeringan, serta penyerahan kembali kepada pelanggan. Aspek-aspek kepemimpinan pada BPW Clean. Yang pertama, kepemimpinan bersifat langsung dan terbuka. Kemudian pendekatan kekeluargaan namun tetap tegas. Ketiga, koordinasi lebih mudah karena jumlah karyawan sedikit. Yang keempat, arahan kerja jelas untuk menjaga kualitas layanan. Nah, bentuk kepemimpinan BPW Clean yaitu pemberian tugas harian, yaitu cuci, kering, dan cek ulang sepatu. Yang kedua, pengawasan hasil kerja sesuai standar. Dan yang ketiga, evaluasi bulanan, kualitas layanan, dan operasional. Untuk memotivasi tim yaitu dengan cara pujian dan apresiasi atas hasil kerja yang baik, komunikasi yang nyaman dan saling menghargai, dan dukungan langsung saat karyawan mengalami kesulitan. Untuk pembagian peran berdasarkan fungsi manajemen
Yang pertama, operation, penerimaan sepatu, pencucian, hingga pengemasan. Yang kedua, marketing, yaitu promosi media sosial dan promo berkala. Untuk sumber daya manusia, yaitu pelayanan cepat dan ramah untuk menjaga kepuasan pelanggan. Sistem informasi dan R&D atau inovasi, yaitu mencoba teknik cuci yang lebih efektif, membuat bahan pembersih yang aman untuk berbagai jenis sepatu. Yang keempat, finansial, yaitu pengelolaan modal dan pencatatan keuangan, menjaga stabilitas keuangan usaha. Action plan yang sudah terlaksana, yaitu rapat dan pembagian tugas, wawancara dengan pemilik usaha. Yang ketiga, penyusunan materi dan desain promosi. Dan yang terakhir, evaluasi keuangan usaha. Untuk action plan yang tidak terencana, yaitu promosi online berjalan namun belum maksimal. Kedua, kendala waktu dan koordinasi. Dan yang ketiga, pemantauan pasca promosi belum terlaksana. Jadi ini bab 5, controlling, yaitu controlling merupakan fungsi manajemen yang berfokus untuk memastikan seluruh aktivitas ini tuh berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. Nah, tujuannya itu untuk menjaga organisasi tetap berada dalam jalur yang konsisten dan efektif, seperti pemantauan kinerja, penilaian hasil, serta tindakan koreksi apabila terdapat penyimpangan. Nah, definisi controlling menurut para ahli, yaitu menurut Terry tahun 1984, yaitu usaha sistematis untuk membandingkan pelaksanaan dengan standar guna menjamin tercapainya tujuan. Dan yang kedua, menurut Coons dan O'Daniel, yaitu menjaga aktivitas organisasi sesuai rencana. Lalu ada evaluasi dan pengendalian proyek. Evaluasi ini tuh dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan usaha telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang bertujuan menjadi dasar pengambilan keputusan dan penerapan langkah perbaikan agar seluruh aktivitas usaha tetap berjalan secara efektif. Nah, aspek pengendaliannya itu ada pemantauan peningkatan membership, pengendalian kinerja karyawan, serta pengendalian administrasi dan keuangan. Lalu di sini ada penanganan masalah dan adaptasi. Yang pertama ini tuh ada banyaknya pesaing di sekitar wilayah usaha. Nah, penanganan masalahnya itu meningkatkan kualitas hasil cuci dan finishing. Dan yang kedua, membuat inovasi seperti layanan cepat, tambahan parfum sepatu, ataupun paket perawatan khusus. Dan yang ketiga ini tuh promosi digital dengan konten yang menarik. Lalu ada pendapatan menurun saat libur semester, solusinya itu promo khusus atau paket cuci 2 gratis 1, kerjasama dengan kos-kosan atau warga sekitar agar ada pelanggan lokal, serta memaksimalkan promosi online. Lalu ada peralatan mengalami masalah. Nah, ini tuh solusinya penggantian alat yang rusak, penyediaan cadangan alat sederhana, serta pengecekan rutin. Dan yang terakhir, keterlambatan pengeringan sepatu. Solusinya ini tuh penambahan alat pengering, menempatkan sepatu di ruangan yang lebih hangat, serta estimasi waktu yang diberikan ini tuh lebih realistis. Dan yang terakhir ada laporan dan umpan balik untuk perbaikan. Laporannya itu ada dari pelanggan, yaitu keluhan karena lamanya pengeringan sepatu dan harga lebih mahal dibandingkan laundryan lain. Dan yang kedua dari karyawan, yaitu kurangnya alat ataupun alat ini sudah tidak layak dipakai. Serta hasil pengamatan selama proses analisis, persaingan usaha ketat, pengelolaan waktu saat pesanan banyak, serta pengawasan stok bahan bersih. Lalu ada umpan balik. Nah, yang pertama ini tuh peningkatan kualitas layanan dan konsistensi hasil cucian. Dan yang kedua, perbaikan SOP operasional agar proses kerja lebih teratur. Yang ketiga, memperkuat promosi digital agar bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan dan pergantian alat laundry secara rutin agar pekerjaan tidak terhambat.
mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya perwakilan kelompok memohon maaf atas tutur kata yang kurang mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Sati Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.